Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Gamal Oktaringga Fikri. Kali ini saya akan membuat papan musi alias papan multifungsi. Dan ada beberapa bahan yang harus kita butuhkan, untuk membuat papan musi. Di sini kita membutuhkan penggaris, gunting, pulpen, lem, pushpin, dan juga kertas lipat yang sudah kita gunting dengan ukuran 4 cm x 4 cm, juga kardus, dan yang terakhir karton. Langkah pertama, kita harus merekatkan karton dengan kardus yang ada menggunakan lem. Nah, setelah seperti ini, kita harus buat kotak-kotaknya dulu, teman-teman. Saya akan gariskan ini 1-40. Untuk selanjutnya, kita coba lem. Lalu tempel di sebelah sini. Papan musi. Nah, untuk step selanjutnya kita akan memasang kertas lipat yang sudah kita gunting-gunting ke sini nanti. Dua, tiga, dan seterusnya. Maka hasilnya akan seperti ini. Papan musi ini akan kita gunakan untuk KPK dan EPB. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, saya Gamal Oktaringga Fikri. Di sini kita akan menggunakan media pembelajaran tabel musi atau papan musi, yaitu papan multifungsi, di mana kita akan menghitung EPB dan KPK. Nah, ada 2 soal cerita dan 2 soal angka biasa. Untuk soal pertama, soal EPB, kita ambil soal 18 dan 24. Kira-kira EPB-nya berapa? Kita hitung menggunakan papan musi. Nah, teman-teman semua, untuk angka 18 kita akan menggunakan paku styrofoam warna biru. Dan untuk angka 24 kita akan menggunakan paku styrofoam warna merah. Yang pertama-tama kita harus membuat pohon faktornya itu sendiri. Dari 18 kira-kira bisa dibagi menjadi berapa aja? Ya, 1, lalu 2, lalu 3, lalu 6, lalu 9, dan yang terakhir 18. Nah,
Untuk langkah selanjutnya, kita harus membuat pohon faktor dari angka 24, yaitu 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan yang terakhir ada 24. Nah, teman-teman semua, untuk langkah selanjutnya kita lihat paku styrofoam mana atau paku di dalam angka yang mana yang paling banyak paku styrofoamnya. 1, 2, 3, 6. Di sini kita untuk langkah selanjutnya yaitu mengambil faktor yang terbesar, yaitu 6. Maka FPB dari 18 dan 24 adalah 6. Nah, teman-teman semua, untuk soal selanjutnya yaitu soal cerita dari EPB, di mana kita harus memperhatikan betul-betul contoh soalnya. Ini soalnya akan saya bacakan. Ica memiliki 20 kue lapis dan 25 kue kotak. Kue tersebut dibungkus dan dibagikan kepada teman-temannya. Berapa banyak paket yang dapat dibuat Ica? Nah, di sini kita sudah memiliki angka pertama dari FPB-nya yaitu 20 dan angka keduanya yaitu 25. Bagaimana caranya? Bagaimana step awalnya? Sama seperti tadi, contoh soal pertama dari FPB, kita harus membuat pohon faktornya terlebih dahulu. Kira-kira 20 bisa dibagi menjadi berapa saja? 1, 2, 4, 5. Ulangi. 10, dan yang terakhir 20. Nah, untuk soal yang kedua yaitu 25, sama seperti step yang tadi, kita harus membuat pohon faktornya terlebih dahulu. Yang pertama ada 1. Yang kedua ada angka 1 dan 5. Nah, untuk step selanjutnya kita harus melihat paku mana yang tertancap lebih banyak di angkanya. Ternyata ada 1 dan 5. Berarti kita ambil 1 dan 5. Kita lihat angka terbesarnya berapa? Ya, 5. Berarti masing-masing kue atau Ica atau paket yang akan Ica buat itu sebanyak
Teman-teman semua, untuk soal KPK, saya akan mengambil soal cerita terlebih dahulu, yaitu Gama pergi ke perpustakaan setiap 12 hari satu kali. Sedangkan Ruri setiap 24 hari sekali. Jika mereka pergi ke perpustakaan bersamaan pada hari Selasa, hari apa mereka kembali ke perpustakaan bersama? Di sini kita sudah mempunyai dua angka untuk menghitung KPK-nya, yaitu 12 dan 24. Langkah pertamanya kita siapkan dulu pushpinnya. Untuk angka 12 saya akan menggunakan dua pushpin, yaitu warna biru dan warna putih. Untuk angka 24 saya akan menggunakan pushpin warna kuning. Untuk langkah pertama yaitu kelipatan dari 12 atau kelipatan dari 12. Coba kita lihat kepada papan musinya. Kelipatan 12 yaitu dimulai dari 12, lalu 24, lalu 36, lalu 48, lalu 60, lalu 72, lalu 84, lalu 96. Nah, sudah kita tusuk untuk angka 12-nya, kelipatan dari 12. Sekarang step selanjutnya yaitu menusuk papan musi untuk angka 24. 24 itu kelipatan dari awalnya 24 terlebih dahulu, lalu 48, lalu 72, lalu 96. Di sini kita lihat ada beberapa pushpin yang menduduki angka. Ada berapa pushpin yang banyak di angkanya, yaitu terletak di angka 24, 48, 72, dan 96. Untuk EPB kan kita harus mengambil yang besar. Nah, untuk KPK itu kebalikannya. Meskipun KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Nah, benar, kita akan ambil yang terkecil, yaitu 24. Nah, sedangkan soal tadi, hari apa mereka, Gama dan Ruri, akan bersamaan kembali untuk pergi ke perpus. Kita hitung dari hari Selasa, kalau 12 hari, ketemunya itu hari Minggu, sedangkan kalau ditambah 12 hari lagi yaitu hari Jumat. Maka mereka akan berjumpa lagi atau bersamaan lagi ke perpus di hari Jumat. Nah, teman-teman, untuk soal selanjutnya yaitu saya ada soal 15 dan 60. Di sini operasi perhitungannya, untuk yang pertama-tama kita harus menyiapkan pushpinnya. Saya ada pushpin warna merah untuk 15 dan pushpin warna kuning untuk 60. Langkah awalnya kita harus menusuk kelipatannya di papan musi ini. Nah, untuk kelipatan dari 15 ada 15, lalu ada 30, ada 45, ada 60, ada 75, dan 90. Sedang yang 60 hanya ada satu, yaitu 60.
Sudah bisa kita lihat pushpin mana yang mempunyai angka mana yang mempunyai 2 pushpin, yaitu 60. Maka hasil KPK dari 15 dan 60 yaitu 60. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.